Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Mezan Al-Khairi Kusuma MTI sebagai dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Nama saya Muhammad Hafidh Rahmuddin dari kelas 3A Prodi Sistem Informasi dengan NPM 2171020141. Ingin membahas materi topik yang antara lain yaitu pertama perangkat lunak, kedua rekayasa perangkat lunak, ketiga proses rekayasa perangkat lunak, keempat teknologi informasi sosial, definisi analisis sistem, teknik pengumpulan data, teknik wawancara, teknik observasi, teknik kuesioner, jenis kebutuhan, dan definisi desain sistem. Yang pertama di sini ada perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik. Jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Yang kedua ada freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Yang ketiga ada free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Yang keempat ada shareware, perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Yang kelima ada malware, perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Selanjutnya rekayasa perangkat lunak atau RPL, dalam bahasa Inggris Software Engineering atau SA, adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Karakteristik dan atribut perangkat lunak antara lain, yang pertama, software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Yang kedua, elemen itu tidak aus, tetapi bisa rusak. Yang ketiga, elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Yang keempat, software itu tidak bisa dirakit. Tujuan dari RPL yang pertama menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas. Yang dimaksud dengan berkualitas dapat dilihat dari tiga sisi. Sisi sponsor, individu atau organisasi yang telah mengeluarkan biaya dalam pembangunan perangkat lunak, sisi pemakai, siapapun yang menggunakan perangkat lunak tersebut, sisi maintainer atau modifier, yang memelihara dan memodifikasi perangkat lunak tersebut. Yang kedua, tujuan kedua dari RPL adalah menghasilkan perangkat lunak dengan biaya yang efisien. Ada 4 macam kegiatan atau aktivitas pada proses perangkat lunak. Yang pertama, spesifikasi perangkat lunak. Fungsionalitas perangkat lunak dan batasan kemampuan operasinya harus didefinisikan. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak yang memenuhi spesifikasi harus diproduksi. Yang ketiga, validasi perangkat lunak. Perangkat lunak harus divalidasi untuk menjamin bahwa perangkat lunak melakukan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang keempat, evolusi perangkat lunak. Perangkat lunak harus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Teknologi informasi sosial. Dampak teknologi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat dan lingkungan sosial tidaklah bisa dipisahkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dan yang lainnya. Dalam ilmu sosiolog, dikemukakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus saling berkomunikasi dan berinteraksi langsung antar sesama. Namun jika kita melihat fakta yang ada, kehidupan sosial masyarakat saat ini sepertinya istilah makhluk sosial yang berunsurkan interaksi dan komunikasi langsung mesti ditelaah dan dikaji ulang. Zaman dan teknologi telah merubah pola dan sistem kehidupan sosial masyarakat modern.
Teknologi yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan secara eksplisit memberi dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial manusia masa kini. Munculnya media sosial dan alat-alat komunikasi serba efektif dan efisien merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan lahirnya manusia-manusia individual dan egois. Orang cenderung melakukan hal-hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial. Analisis sistem adalah suatu teknik atau metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembentukannya untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. Langkah-langkah analisa sistem yang pertama yaitu identify, merupakan mengidentifikasi masalah. Yang kedua, understand, merupakan memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga, analyze, merupakan menganalisis sistem. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu report, merupakan membuat laporan hasil analis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Definisi wawancara sendiri adalah suatu teknik pengambilan data menggunakan format pertanyaan yang terencana dan diajukan secara lisan kepada responden dengan tujuan-tujuan tertentu. Bentuk-bentuk wawancara berdasarkan bentuk kegiatan yang dilakukan. Wawancara dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada man in the street interview. Yang kedua ada casual interview. Yang ketiga ada personality interview. Yang keempat ada news interview. Dan yang terakhir ada telepon interview. Bentuk pertanyaan wawancara. Yang pertama ada wawancara berstruktur. Pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan. Yang kedua ada wawancara tak berstruktur, termasuk kelompok terpusat. Pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat pada pola tertentu. Yang terakhir ada wawancara campuran. Contoh dalam melaksanakan evaluasi tertulis, tes apakah yang sering Anda pergunakan dan mengapa. Berikut ini merupakan jenis teknik pengumpulan data melalui metode observasi. Yang pertama, observasi partisipasi merupakan pengamatan yang dilakukan di mana peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diteliti. Metode ini cocok untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikis seperti kesan, pemaknaan, apa yang dirasa. Yang kedua ada observasi non-partisipan. Merupakan peneliti atau observer tidak ikut berpartisipasi pada aktivitas yang dikerjakan kelompok yang diteliti. Dengan kata lain, peneliti hanya menempatkan dirinya sebagai penonton. Pengumpulan data secara kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk jawabannya. Sederhananya, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur, serta tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi supaya individu dapat mempertahankan hidupnya. Kebutuhan primer ini dapat disebut juga sebagai kebutuhan pokok. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dengan kata lain, kebutuhan sekunder adalah jenis kebutuhan yang bersifat pelengkap dari kebutuhan primer. Dan yang terakhir, yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan yang bersifat mewah. Hal tersebut karena tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersier adalah hanya untuk kesenangan pribadi saja. Setiap individu memiliki kebutuhan tersier yang berbeda satu sama lain. Desain sistem adalah fase yang menjembatani kesenjangan antara domain, masalah, dan sistem yang ada dengan cara yang dapat dikelola. Tujuan sistem desain secara umum dan terkait prosesnya sendiri. Adapun tujuan dari sistem desain adalah untuk menyediakan data dan informasi rinci yang cukup tentang sistem dan elemen sistemnya untuk memungkinkan implementasi yang konsisten dengan entitas arsitektur entity seperti yang didefinisikan dalam model dan tampilan arsitektur sistem. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.